Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, kita akan membahas sedikit mengenai titerasi EDTA, di mana titerasi dengan EDTA ini cukup unik karena EDTA itu akan selalu bereaksi 1:1 dengan zat yang dititerasi. Nah, kali ini kita hanya akan membahas beberapa soal aja mengenai titerasi EDTA. Yang pertama, kita punya soal ini. Nah, 1,4 gram gigi manusia terdiri dari mineral apatit. Kemudian dilarutkan dalam sejumlah kecil asam nitrat dengan konsentrasi tinggi. Setetes indikator metil merah, metil orange ditambahkan dan diikuti dengan penambahan NaOH 6 molar hingga indikator berubah dari oranye ke larutan netral. Larutan kemudian dibuat hingga 250 cm3 dalam Erlenmeyer. 10 ml larutan tersebut dan 1 ml larutan buffer pH 12 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Larutan kemudian dititerasi dengan 0,02 molar EDTA menggunakan indikator Electron Black T. Indikator menunjukkan warna biru setelah penambahan 22,5 ml EDTA. Hitunglah persen massa Ca dalam gigi. Nah, sebenarnya soal ini cukup panjang, tapi sebenarnya kita cukup fokus kepada beberapa bagian saja, yaitu cukup di sini 1,4 gram gigi dilarutkan hingga 250 ml. Kemudian 10 ml dari larutan tersebut akan direaksikan dengan 0,02 molar EDTA. Dibutuhkan EDTA-nya sebanyak ini. Nah, untuk mengerjakan soal-soal kimia analisis, sebaiknya itu kita membuat, jika kita masih belum terlalu terbiasa mengerjakan soal-soal analisis, kita dapat membuat alurnya. Nah, misalnya kan kita punya gigi, sampel gigi. Itu kita akan larutkan ke dalam Erlenmeyer. Set. Ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tadi giginya seberat 1,4 gram. Nah, dari sini diambil sebanyak 10 ml. Kemudian larutan ini ditambahkan dengan buffer 1 ml. Ini nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, kemudian larutan ini akan direaksikan dengan larutan EDTA 0,02 molar, 0,02 molar sebanyak 22,5 ml. 22,5 ml. Nah, di sini kita tahu bahwa pada titerasi EDTA, mol logam yang bereaksi itu akan sama dengan mol EDTA. Nah, kita tahu bahwa pada senyawa apatit Ca5PO4 3 kali OH itu terdapat ion Ca2+ yang merupakan logam. Nah, jadi logam Ca pada gigi itu akan bereaksi dengan EDTA sehingga menghasilkan kompleks, di mana pada saat bereaksi perbandingan mol Ca dan mol EDTA akan 1:1, sehingga kita tahu bahwa mol EDTA itu bukan mol EDTA, sama aja sih. Mol EDTA akan sama dengan mol Ca. Nah, sekarang berarti mol Ca akan sama dengan mol EDTA. Mol EDTA kan ini kan 0,02 molar, 0,02 mol per liter. 0,02 molar dikalikan dengan 22,5 mili. Kita dapatkan mol Ca sebanyak 0,45 milimol. 0,45 milimol. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang kita reaksikan dengan EDTA tersebut adalah hanya 10 mili dari larutan total. Sehingga jika kita ingin menghitung mol Ca keseluruhan, otomatis kita bisa mengalikannya dengan faktor faktor pengencerannya. Jika
Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Mol Ca total itu akan sama dengan ini kita sebut saja mol Ca sampel. Nah, mol Ca akan sama dengan mol Ca sampel dikalikan dengan faktor pengencerannya 250 per 10. Karena kita tahu bahwa jika misalnya kita ambil 10 ml itu adalah 1/25 dari ini. Sehingga mol gigi yang kita cari adalah 25 kali lipatnya kan. Sehingga nanti seperti ini jadinya. Sehingga mol dari Ca total yang kita miliki itu adalah 0,45 milimol dikali 25. Itu akan sama dengan 11,25 milimol. 11,25 milimol. Nah, sekarang kita tinggal cari massa Ca. Berarti massa Ca akan sama dengan 11,25 milimol dikalikan dengan 40 mg per milimol. Karena satuannya milimol ya, berarti hasilnya miligram. Oke. Sehingga kita dapatkan massa Ca sebanyak 450 mg. Nah, sekarang kita tinggal mencari persen massa Ca dalam gigi. Nah, ya kan, persen massa Ca dalam gigi. Sehingga persen massa Ca adalah berarti itu akan sebanding, maka persen Ca sama dengan MCa, massanya Ca dibagi dengan M gigi. Oke, MCa nya 450 mg. Dikali 100%. Nah, massa gigi 1400 mg kali 100%. Nah, sehingga kita dapatkan persen massa Ca kita adalah 32,1428%. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan membahas soal kedua. Sampel NiCO ini sebuah campuran logam, biasa disebut sebagai alloy. Sebuah sampel NiCO dalam pipa pendingin seberat 0,6004 gram dilarutkan dalam asam dan diencerkan menjadi 100 ml. Titrasi kedua kation dalam 25 ml dari larutan sampel membutuhkan 45,81 ml EDTA 0,05285 molar. Kemudian ke dalam larutan hasil titrasi ini ditambahkan asam merkatoasetat dan NH3 sehingga menghasilkan kompleks Cu itu. Nah, dan melepaskan EDTA dengan jumlah yang ekuivalen dengan Cu. Nah, EDTA yang dilepaskan tersebut membutuhkan 22,85 mg mililarutan Mg2+ 0,07238 molar untuk mencapai titik ekuivalen. Ditanyakan persen massa Cu dan ini dalam alloy tersebut. Oke. Jadi kita punya sampel alloy NiCu, ini atau Ni campuran Ni dan Cu seberat 0,6004 gram. Itu dimasukkan ke dalam, itu akan dilarutkan menjadi 100 ml. Nah, berarti ini dilarutkan misalnya dalam Erlenmeyer hingga menjadi 100 ml. Di sini ada NiCu. Nah, kemudian dari sampel yang berisi semua logam ini itu diambil sebanyak 25 mili. Yang kemudian akan direaksikan dengan EDTA.
sebanyak 45,81 ml 0,05285 molar. Nah, oke. Kemudian larutan hasil titrasi ini menghasilkan larutan yang sudah dititrasi. Oke. Kemudian larutan hasil titrasi ini akan diberikan perlakuan, yaitu ditambahkan dengan ini asam merkaptoasetat dan NH3 sehingga menghasilkan kompleks itu. Nah, ini ditambahkan sejumlah bahan sehingga melepaskan EDTA, di mana EDTA ini akan ekuivalen dengan Cu, sehingga EDTA akan sama dengan Cu. Nah, EDTA yang dilepaskan itu kemudian akan direaksikan dengan Mg 22,85 mili 0,07238 molar hingga mencapai titik ekuivalen. Nah, di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi bahwa pertama, ketika titrasi antara 25 ml sampel dengan EDTA, kita akan tahu bahwa EDTA itu akan bereaksi dengan seluruh logamnya ya. Sehingga kita tahu bahwa mol total logam akan sama dengan mol EDTA pada titrasi pertama. Mol EDTA 1, kita sebutnya mol EDTA 1. Nah, kemudian kita dari hasil titrasi tadi dengan EDTA, ternyata itu dilakukan sejumlah perlakuan sehingga EDTA-nya itu dilepaskan, di mana EDTA yang dilepaskan itu akan sama dengan Cu. Nah, EDTA yang dilepaskan tersebut akan direaksikan dengan Mg 2+ membutuhkan sebanyak ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa mol EDTA yang dilepaskan EDTA dilepas itu akan sama dengan mol Mg, karena seperti yang kita tahu mol EDTA itu bereaksi 1:1 dengan logam. Nah, itu akan sama dengan mol Cu pada sampel. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari kita bisa menghitung data-data ini. Nah, pertama kita bisa hitung mol total logam. Oke, mol total logam. Mol total itu akan sama dengan mol EDTA 1 pada titrasi pertama maksudnya. Nah, itu akan ekuivalen dengan 45,81 mili dikalikan dengan 0,05285 molaritas. Oke. Kita dapatkan mol EDTA sebanyak 22,421 milimol. Oke, berarti mol total Ni dan Cu adalah ini dalam 25 mili ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung mol Cu, di mana mol Cu tadi itu akan sama dengan mol EDTA yang dilepaskan pada perlakuan kedua, di mana akan sama juga dengan mol Mg, sehingga mol Cu itu akan sama dengan mol EDTA sama dengan mol Mg.
Nah, itu akan sama dengan 22,85 ml dikalikan dengan 0,07238 molar. Ya kan? Oke. Nah, kita dapatkan mol CO-nya sebanyak 1,6538. 1,6538. Oke. Dalam 25 mili. Nah, oke. Sekarang kita bisa menghitung, berarti karena mol Cu plus mol Ni itu sama dengan mol totalnya kan 2,421 mol. Nah, kita tahu mol Cu-nya tadi adalah 1,6538 tambah mol Ni itu sama dengan 2,421. Nah, berarti kita dapatkan mol Ni kita akan sama dengan 2,421 dikurangi dengan 1,6538. Jadi mol Ni-nya sebanyak 0,7672 mol. Ini dalam 25 mili ya, ingat. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan persen Cu dan Ni itu total dalam alloy, sehingga berarti kita tidak boleh menghitung dari yang 25 mili ini. Kita harus menghitung yang ini, sehingga kita tahu bahwa mol Cu total itu sama dengan mol Cu dalam sampel dikali faktor aliquotnya atau faktor pengambilan sampelnya, yaitu 100/25. Set. Oke. Mol Cu tadi adalah 1,6538 dikali 100/25 itu dikalikan dengan 4. Kita dapatkan mol CO total sebanyak 6,6152 milimol kata dalamnya. Nah, kita dapatkan juga mol Ni total itu akan sama dengan mol Ni dalam sampel dikalikan dengan 100/25 akan sama dengan 0,7672 dikalikan dengan 100/25 itu akan sama dengan 3,0688 milimol. Oke. Sekarang kita tinggal mencari massa dari masing-masing logam ini, sehingga kita tahu bahwa berarti MCU itu akan sama dengan mol Cu dikalikan dengan MR-nya 6,6152 dikalikan dengan MRCU. Mol Cu akan sama dengan massa Cu akan sama dengan 6,6152 dikalikan dengan ARCU. ARCU adalah 63,5. Sehingga massa Cu kita adalah yaitu 420,06 mg. Dan mol Ni kita, maksudku massa Ni kita, Mni, itu akan sama dengan massa Ni itu akan sama dengan 3,0688 dikalikan dengan ARNI. ARNI sendiri adalah 59 gram per mol. Kalikan 59. Sehingga kita dapat massa Ni kita adalah 181,6
mg. Oke. Kita udah mendapatkan masanya, berarti sekarang kita tinggal hanya perlu menghitung persennya masing-masing. Nah, kita tahu bahwa massa Ni dan Cu total itu adalah M total dari alloy itu sama dengan 0,6004 gram atau 600,4 mg. Nah, sekarang berarti persen dari Cu itu akan sama dengan massa Cu dibagi massa alloy, itu sama dengan 420,06 mg dibagi 600,4 mg dikalikan dengan 100%. Ini dikalikan juga 100%. Oke. Sehingga kita dapat masanya adalah sebesar persen masanya sebesar itu akan mendekati 70, bla 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 persen. Nah, sehingga kita dapat juga massa Ni itu adalah Mni per M alloy dikali 100% sama dengan 181,05 per 600,4 kali 100%. Ini akan mendekati 30, bla 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 persen. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa massa Cu dalam sampel persen massa Cu dalam sampel adalah sekitar 70% dan persen massa Ni dalam sampel adalah 30%. Sekian. Oke. Saya kira cukup sampai sini saja video kita kali ini. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.